Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Puji Tuhan, kembali hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini saya berikan judul Gereja Palsu. Yang terdapat di dalam Wahyu 18 ayat yang kedua. Sekali lagi Wahyu 18 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, perikop ini menjelaskan tentang nubuatan ya, mengenai jatuhnya Babel. Dan peristiwa jatuhnya Babel ini sesuai dengan ayat yang pertama diawali dengan adanya seorang malaikat lain yang turun dari surga. Malaikat ini memiliki kekuasaan dan kemuliaan yang sangat besar. Bahkan karena kemuliaan yang besar, nantinya bumi akan dipenuhi oleh cahaya atau terang yang sangat dahsyat dari malaikat ini. Malaikat ini nantinya yang akan memberitakan tentang kejatuhan Babel. Dan malaikat yang dimaksud oleh Yohanes dalam nubuatannya ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam ayat pokok kita tadi, dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa Babel dikatakan sebagai kota besar. Tetapi kota besar ini menjadi tempat kediaman dari roh-roh jahat, roh-roh najis, burung-burung yang najis dan sangat dibenci. Tentunya penuh dengan kejahatan. Kota ini penuh dengan kejahatan, perbuatan-perbuatan yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mengapa mereka dikatakan sebagai gereja palsu? Ya. Kalau kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita adalah gereja-gereja Tuhan. Kita adalah tempat tinggal Roh Kudus seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Bahwa Roh Kudus itu diam di dalam kita. Tetapi Babel ini dikatakan sebagai gereja palsu. Karena apa? Karena segala yang najis, segala yang jahat ada padanya. Gereja palsu, ya, Babel ini adalah mereka yang nantinya akan memakai tanda dari binatang atau iblis. Atau kita mungkin mengenal tanda itu dengan bilangan 666. Dan semua orang yang nantinya akan menyembah kepada iblis, mereka adalah gereja-gereja palsu itu. Mereka adalah Babel yang nantinya akan dijatuhkan, yang akan dihancurkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati.
bahwa hukuman yang lebih berat akan ditanggungkan kepada mereka. Kemudian ciri-ciri yang keempat dari gereja palsu ini adalah mereka hidup bergelimang dengan harta, hidup dalam penuh kemewahan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Di dalam ayat ini kita akan melihat bahwa gereja palsu ini sangat menyukai barang-barang yang mewah. Ada begitu banyak barang-barang yang mereka miliki yang tentunya harganya sangat mahal. Memang nantinya gereja palsu akan memiliki hidup yang berkelimpahan. Mereka sangat senang dengan bawa barang-barang yang mewah, ya. Mereka pun membeli budak dan bahkan nyawa manusia dengan begitu gampangnya, karena tidak ada lagi kasih dalam kehidupan mereka, sehingga mereka membeli manusia, membeli budak seperti membeli barang. Apakah saat kita hidup dalam kekayaan, kemudian kita digolongkan sebagai gereja palsu? Tentu saja tidak, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kita bisa saja hidup penuh dengan kelimpahan, ya. Karena itu pun adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menjanjikan kita berkat dalam kehidupan kita. Tidak salah jika kita memiliki hidup yang berkelimpahan, ya. Dan bukan ketika kita hidup dalam kelimpahan kemudian kita dikategorikan sebagai gereja palsu, tidak. Tetapi yang Tuhan inginkan saat kita diberikan berkat yang melimpah daripada Tuhan, saat kita diberikan hidup yang kaya daripada Tuhan, yang Tuhan inginkan saat kita hidup dalam kekayaan, kita tidak menjadi sombong. Jangan sampai kita menjadi sombong, congkak, tidak peduli kepada sesama. Tetapi yang Tuhan inginkan saat kita diberikan kelimpahan daripada Tuhan, kita memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu yang terutama. Rendah hati, saling berbagi, memberi dengan sesama, memberi pertolongan terlebih khusus di saat-saat seperti ini. Ada begitu banyak sesama kita yang memerlukan. Kita tolong mereka. Kita gunakan setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan itu dengan bijak, dengan baik. Karena sesungguhnya harta itu adalah berasal daripada Tuhan. Bahkan cara untuk mendapatkan kekayaan itu haruslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak dengan cara yang curang. Itu yang Tuhan inginkan ketika kita diberikan kelimpahan daripada Tuhan. Dan kita akan melihat apakah kejatuhan yang akan menimpa gereja-gereja palsu ini. Ya, apakah hukuman yang Allah akan berikan bagi gereja-gereja palsu ini terhadap semua dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Yang pertama di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mereka akan diberikan penyakit sampar, ya, atau penyakit yang berat, perkabungan atau kesedihan yang sangat mendalam, kelaparan, dan juga mereka akan dibakar dengan api. Hukuman ini akan datang menimpa mereka gereja-gereja palsu dalam satu hari, dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Dan hukuman ini adalah ketujuh malapetaka yang bisa kita lihat di dalam ayat pasalnya yang ke-17. Terjadi, ya, karena Tuhan yang menghakimi mereka, yang akan menghukum gereja-gereja palsu ini adalah kuat. Lebih kuat dari kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Sehingga setiap kejahatan yang sudah mereka lakukan pasti akan ada hukuman daripada Tuhan. Dan Tuhan yang menghukum mereka adalah Tuhan yang kuat, yang sanggup benar-benar menghukum mereka karena perbuatan mereka yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, kejatuhan yang akan menimpa Babel, kejatuhan yang akan menimpa gereja-gereja palsu adalah mereka akan hilang lenyap sama sekali. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan bahwa akan ada malaikat yang kuat yang akan mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan dan melemparkannya ke laut. Dan malaikat itu berkata bahwa Babel atau gereja palsu ini akan dilemparkan dengan keras ke bawah sehingga ia tidak akan ditemukan lagi. Yang artinya bahwa
gereja palsu atau Babel ini akan benar-benar dibinasakan. Mereka akan hilang lenyap, tidak akan ditemukan lagi. Sekali lagi, peristiwa ini adalah sebuah nubuatan, wahyu yang disampaikan bagi kita. Di masa yang datang, mungkin memang gereja palsu akan sementara waktu menang dalam meyakinkan dunia akan ajaran palsu mereka. Seluruh dunia, pemimpin politik, pengusaha, pedagang akan mendukung gereja palsu ini. Dan banyak cara yang akan digunakan oleh gereja palsu ini untuk memaksakan ajaran atau kehendaknya bagi dunia. Baik itu melalui bidang ekonomi, sosial, kerohanian, politik, dan sebagainya. Mereka yang mendukung gereja palsu ini nantinya juga akan mengalami hukuman yang sama yang diberikan oleh Tuhan. Seperti kejatuhan Babel ini. Seperti hukuman yang sudah diberikan Allah nantinya kepada gereja palsu ini. Melalui nubuatan atau wahyu ini mengingatkan kita, mari kita mau keluar dari kehidupan dosa. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan sampai kita murtad terhadap kebenaran Tuhan. Tetap terus pegang iman kita kepada Tuhan. Jika kita tetap tinggal di dalam dosa, kita tidak mementingkan Tuhan lagi, kita tidak mau bertobat kepada Tuhan, nantinya kita akan menjadi bagian dari gereja palsu ini. Jangan sampai kita menjadi bagian dari gereja palsu ini, karena nantinya hukuman yang akan Tuhan berikan bagi gereja palsu ini juga akan menimpa kita saat kita tidak mau bertobat, mau sungguh-sungguh memegang kepercayaan kita kepada Tuhan. Tentunya Tuhan pasti akan menghukum dan menghakimi setiap pribadi atau kelompok orang yang tetap hidup di dalam kejahatan, yang tidak mau bertobat kepada Tuhan. Dan hukumannya akan sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Oleh sebab itu, jangan sampai kita termasuk ke dalam gereja palsu ini. Jangan sampai kita mendukung gereja palsu ini. Tetapi mari kita mau tetap memegang iman kita kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Mengiring Tuhan lebih sungguh lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan ini dengan sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur buat setiap firman Tuhan yang Kau perdengarkan bagi kami. Tuhan, terus tolong kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Tolong kami supaya kami tetap kuat memegang iman percaya kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini, kuatkan iman kami untuk mau percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kami hidup di dalam dosa, dan tolong kami supaya kami bisa meninggalkan dosa-dosa lama kami dan hidup sungguh-sungguh mengiring akan nama Tuhan. Engkau berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan senantiasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.